Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini kita semua dapat berkumpul dalam acara virtual event yang dilakukan secara hybrid live dari Grand Sleepy Tower di Jakarta dan daring melalui aplikasi Zoom. Pada hari ini, Sabtu 24 September 2020, pukul 13 hingga dengan pukul 15 dalam acara Grand Launching Koperasi Bumi Tani Pajajaran. Terpercaya, tumbuh, tangguh. Koperasi Bumi Tani Pajajaran berlangsung sejak tahun 2018 sampai 2020. Hasil akhir disepakati Badan Hukum Koperasi. Adapun visinya yaitu menjadi koperasi produk pertanian terpercaya pada tahun 2027. Yang dilakukan oleh Koperasi Bumi Tani Pajajaran ini ingin menyusun sebuah cerita baru perekonomian Indonesia. Jadi kita ingin bergerak dari shareholder capitalism kepada stakeholder capitalism. Betul sekali, karena memang ternyata tadi detail sekali ya Kang ya. Dari peluang, skema usahanya, bahkan secara detail analisis usahanya pun sudah ada Kang. Semoga langkah awal ini Grand Launching Koperasi Bumi Tani Pajajaran ini sebagai langkah kanan mewujudkan kontribusi dari pelaku pertanian di keluarga besar Fakultas Pertanian untuk memberikan kontribusinya pada bangsa dan negara ini, terutama di bidang pertanian. Saya yakin Koperasi Tani Pajajaran bisa memberikan kemaslahatan bagi para alumni pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kami dari keluarga alumni Fakultas Pertanian menyampaikan rasa gembira dan selamat kepada kepengurusan Koperasi Bumi Tani Pajajaran. Semoga sukses dan semakin jaya ke depannya. Selamat kepada Koperasi Bumi Tani Pajajaran. Mudah-mudahan mulai hari ini kita akan melangkah dengan langkah yang lebih besar dan dengan pikiran-pikiran yang lebih cerdas supaya kehidupan ekonomi kita lebih mumpuni dan berorientasi kepada kemakmuran bagi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohadi Tawaf, Komite Pemulihan Ekonomi Jawa Barat, mengucapkan selamat dan sukses atas launching Koperasi Bumi Tani Pajajaran. Saya Aun Gunawan, Ketua KPBS Pangalengan, mengucapkan selamat berdirinya Koperasi Bumi Tani Pajajaran. Semoga Koperasi Bumi Tani Pajajaran mewarnai masyarakat berkoperasi di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Selamat atas Grand Launching Koperasi Bumi Tani Pajajaran. Semoga Koperasi Bumi Tani Pajajaran menjadi yang terdepan dalam membangun ekonomi di Indonesia. Semoga Koperasi Bumi Tani Pajajaran terus berupaya meningkatkan kualitas kehidupan anggotanya serta mendorong kesejahteraan dan kemajuan perekonomian rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sukses kami ucapkan atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait peluncuran Koperasi Bumi Tani Pajajaran. Semoga kehadirannya dapat mendorong memajukan produksi bidang pertanian, membangun keswasembadaan, dan juga membawa kebermanfaatan bagi anggota menuju Jabar juara lahir batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin acara obrolan di Warung KFP hari ini Sabtu tanggal 8 Oktober 2029 kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua Keluarga Alumni Fakultas Pertanian Pajajaran, Kang Arya Ridas, beserta jajaran pengurusnya. Juga yang saya hormati Ketua Koperasi
Bumi Tani Pajajaran, Kang Yungki, beserta jajaran pengurusnya. Juga yang saya hormati dia ada juga dari KPBS Pangalengan ya, ada Kang Cepi, dan juga akang-akang ece-ece alumni Fakultas Pertanian Pajajaran yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa atas kehendaknya lah kita bisa bersilaturahmi di acara obrolan santai ini dalam tema mungkin membicarakan masalah jagung. Kita coba dari hulu ke hilir, tapi paling hilirnya mungkin sampai di jagung pipil ya, enggak ya? Nah, gitu. Terima kasih juga kami ucapkan kepada keluarga alumni Fakultas Pertanian yang telah memfasilitasi dengan adanya wadah ngariung KAFP ini bisa kita gunakan untuk bersilaturahmi dan membahas berbagai hal yang mungkin akan bermanfaat bagi kita semua. Nah, pada kesempatan ini juga Koperasi Bumi Tani Pajajaran yang di grand launching pada tanggal 24 September. Mungkin ini juga salah satu ajang untuk mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dan kemudian untuk mengajak juga kepada akang-akang ece-ece alumni Fakultas Pertanian untuk bisa bergabung menjadi anggota Koperasi Bumi Tani Parahyangan. Nah, kebetulan pada hari ini, untuk hari ini kita akan membahas tentang jagung. Walaupun nanti mungkin ke depan wadah ini bisa digunakan untuk selain jagung juga akan membahas masalah-masalah peluang bisnis lain yang sudah ada direncanakan di Koperasi Bumi Tani Pajajaran, diantaranya ada jagung, kemudian ada serai wangi, kemudian juga ada kacang kaki, dan kemarin pada saat kita ngobrol dengan Koperasi Bumi Tani Parahyangan, ada juga peluang nanti mungkin kita buka konter-konter buah-buahan, bahkan produk-produk UKM dari alumni Fakultas Pertanian ini bekerja sama dengan konternya Kang Jarkasi, yaitu di Tahu Sumedang. Nah, ini sekarang sudah buka Kang Jarkasi di kilometer 125, sudah ada kopi kadakan. Nah, nanti mungkin dari Koperasi Bumi Tani Pajajaran bisa bergabung, berkolaborasi dengan Jarkasi untuk memasarkan misalkan ada buah-buahan dan produk UKM lainnya. Baik, pada kesempatan ini kita akan ngobrol-ngobrol santai mengenai jagung. Di sini kebetulan ada alumni kita yang sudah bergerak di bisnis jagung. Kebetulan ada dua aspek ya. Yang pertama ada Kang Zaki, Kang Febri Hendrayana dulu, yang sering dipanggil dengan Kang Fabro ya, dari angkatan 92, di mana beliau adalah alumni angkatan 92, merupakan sekarang menjabat sebagai Direktur Operasional Foresco, perusahaan penelitian pertanian, dan juru kampanye Kemandirian Benih Jagung Nasional. Nah, beliau sudah mengembangkan benih hibrida di daerah mungkin Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian yang sekarang dicoba oleh Kang Eeng ya di Lampung. Itu nanti, nah mudah-mudahan sekarang ingin mempunyai keinginan untuk mengembangkan benih jagung yang diproduksinya untuk dikembangkan di Jawa Barat. Nah, ini juga saya melihat tadi sudah disampaikan juga, mungkin ada hal-hal lain ya. Ini menariknya dengan jagung ini, bahwa pabrik-pabrik pakan ternak seperti Subah Indah, Java Konfit, Sarun Pokpan, Kargil, dan lain sebagainya, itu lokasinya, itu sebagian besar adalah berlokasi di Jawa Barat dan Banten. Nah, tapi petani di Jawa Barat dan Banten, kalau saya melihat minat terhadap pertanian jagung ini sangat rendah kalau kita bandingkan dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Misalkan di Jawa Tengah, Jawa Timur itu lahan setelah padi-padi, kemudian pada saat musim kemarau karena kondisi air tidak mencukupi untuk padi,
mereka menanam jagung secara luas di hamparan datar di lahan sawahnya. Nah, sedangkan kalau kita perhatikan di Jawa Barat, itu petani-petani Jawa Barat hanya menanam jagung itu di lahan-lahan yang berbukit. Di lahan-lahan yang berbukit, sehingga penanamannya karena ketersediaan airnya terbatas, sehingga hanya menanam jagung itu pada saat musim hujan. Nah, celakanya kalau pada saat panen masih jatuh pada musim hujan, itu akan terkendala di dalam proses pasca panennya, karena biasanya hanya menjemurnya itu hanya mengandalkan sinar matahari, sedangkan pada musim hujan sinar matahari akan sangat kurang. Nah ini sehingga sangat menarik ini kalau misalkan ingin mengembangkan jagung di Jawa Barat. Nah alhamdulillah di sini juga ada narasumber kedua, Kang Zaki dari angkatan sebetulnya extension 1999 ya Kang Zaki ya. Ya. Nah kebetulan beliau ini jabatannya sangat banyak sekali nih. Satu sebagai tenaga ahli Indocom Niaga Makmur bisnis jagung. Kemudian project manager di PT Mandiri Global Management atau bisnis jagung, di bisnis jagung juga. Sebagai konsultan di PT Agrotekno Indo, divisi pertanian, tentunya jagung, dan tenaga ahli di PT Totalita Agroniaga. Nah, dari keempat perusahaan ini, sempat saya tanyakan tentang Jaki, keempat perusahaan ini penanaman jagungnya totalnya sekitar 800 hektaran lah, di atas 800 hektar. Nah, mudah-mudahan hari ini akan kita bicarakan bagaimana proses untuk memproduksi benih jagung hibrida dan sebagainya, prosesnya bagaimana budidayanya, dan terakhir mungkin bagaimana kira-kira peluang yang bisa diambil oleh Koperasi Bumi Tani Pajajaran kalau akan melaksanakan bisnis di jagung, baik di benih maupun di jagung pipil, atau bahkan ke budidaya jagung untuk tebon ya, jadi jagung yang ditebang pohonnya untuk pakan ternak gitu. Nah itu mungkin yang akan kita lakukan hari ini. Saya kira untuk akang-akang ece-ece sebaiknya kita berikan aplaus dulu untuk narasumber kita hari ini, Kang Febri atau Kang Fabro dengan Kang Zaki Zaki Somantri ya. Ya. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol menggali lebih jauh tentang perjagungan ini, mungkin saya akan memberikan kesempatan pertama dulu kepada Kang Febri, yang khususnya dari benih dulu lah, kita proses benih dulu, baru nanti kita menginjak ke budidayanya sampai ke jagung pipil ya. Saya kira akang-akang ece-ece kita kasih kesempatan ke Kang Fabro untuk memberikan pemaparan mengenai produksi benih jagung. Ya, silakan Kang Fabro. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hilali binikmatihi tutimma sholihah asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hatur nuhun kasempatana. Nah, tadina bade usul abdi teh Kang Eri, Kang Jajat izin abdi ngawitan ti payun. Tong Kang Jaki heula. Kumargi materi abdi mah teu rame. Enten nah oleh karena itu minta izin untuk sharing slide-nya. Sharing slide mungkin biasa. Biasa Kang ya? Katinggal. Nanti di slide show. Jadi mau par dulu ke Kang Fabro, nanti kita obrol-obrolan ya. Terus katinggal acan? Atau semung slide show-na paling. Kang Eri punten. Oh, di slide show. Ketinggal Kang. Oh, siap. Nah. Baik. Ngahaja abdi dimulai dengan gambar. Abdi ngagambar eta tahun 87 bahasa penelitian kedelai di Pabaihaki. Yang saya pikirkan ketika itu adalah seorang peneliti yang memikirkan tanaman, kemudian
dari berbagai apa ya, Nggak baik. kalau boleh saya bilang racun yang diberikan oleh Pak Bahya kepada saya, bahwa bagaimana suatu penelitian itu bisa terbumikan oleh dengan petani ditanam, dan juga ada penghargaan bagi peneliti. Sederhananya royalti. Karena Pak Bayhaki bilang ketika itu begini, peneliti yang paling kaya itu di Amerika adalah breeder. Oke, tapi belum ada sekarang di Indonesia harita breeder yang kaya. Nah, di gambar lah saya itu mata gambarnya sanes jagong, gambarnya tangkal kedelai. Baik, eta nah secara umum Kang Jaki apal panjenengan mah. Kita tahu bahwa produktivitas lahan pertanian kita tahun 2017 ada program bantuan benih seluas 3 juta hektar yang mayoritas hanjakalna atau di luar itu selain bantuan benih juga yang pre-market oleh petani yang kereta itu hanjakalna didominasi oleh produk-produk yang notabene PMA. Bisa disebutkan Syngenta, Pioneer, Monsanto, Harita, Emergent Bayer, cap kapal terbang, sanajan namina cap kapal terbang, tapi induknya adalah calon pokpan Thailand. Yang lucu adalah 4-5 lambang terakhir Advanta, Nusividu, Biosin, Prasad itu adalah perusahaan India. Jadi anu lucu mah Prasad teboga pabrik, teboga produk ngan bikin pabrik kumpul, dia memberikan layanan maklon gitu. Jadi kurang ajar oke orang India daek ka dieu gitu ngan ukur nyedot uang orang Indonesia. Nah, itu yang ironi. Ya, sementara produk-produk kita tidak kalah bagusnya, termasuk juga produk-produk Litbang dengan varietas HJ21, JH37, NASA 29 dan lain-lain itu tidak kalah baiknya. Cuman secara market share itu ternyata tidak bisa dibandingkan dengan mereka punya PMA. Program pemerintah dilakukan sedemikian rupa sehingga singkatnya adalah adanya bantuan benih gratis bagi petani. Saya tidak melihat apa-apanya, saya tidak melihat bagaimana itu adalah menjadi proyek, di mana di situ ada intrik-intrik politik dan keuangan di dalamnya, tidak melihat itu. Tapi yang pasti itu adalah yang kami lihat semuanya adalah lahirnya banyak perusahaan benih lokal. Jadi sekarang perusahaan benih lokal itu lahir berkat adanya program bantuan benih gratis. Nah, padahal kalau dari sisi kuantiti itu banyak, tapi dari sisi untung kecil. Sedetik muka harga yang ditentukan itu adalah 40.000, kemudian HPP itu disetting di 30.000 lah katakanlah, kemudian ada 10.000 kacana, marginnya 10.000, kemudian tetapi si perusahaan paling besar marginnya ada 4.000 rupiah, 6.000 rupiah, nah itu adalah dan lain-lain. Nah, padahal kalau ketika saya bekerja di Monsanto, Syngenta, dan Pioneer, bisnis benih itu adalah luar biasa. Mereka menjual jagung itu di harga 90.000, padahal HPP-nya itu di bawah 30.000. Jadi itu margin yang besar. Nah, itu dasar pemikiran kami untuk bagaimana benih ini bisa menasional. Nah, tapi sebagai pengangguran, alhamdulillah tahun 2017 efektif saya sudah bekerja sebagai pengangguran. Banyak pikir. Nah, kelebihannya orang pengangguran tuh banyak pikir, tetapi tidak ada yang dan tidak ada yang melarang gitu ya. Jadi ngalamun itu bikin tulisan-tulisan dan kita kumaha bahwa bantuan benih ini harus ada peningkatan kapasitas petani, kemudian tumbuh kembang perusahaan benih lokal harus sudah ada, kemandirian benih nasional bagaimana caranya, apa itu artinya kemandirian benih nasional, kemudian aspek pemberdayaannya seperti apa. Karena kita tahu semua bahwa petani saat ini diakui tidak diakui adalah sebagai objek. Petani sebagai objek, pupuk hese, petani tewala kaya. Binih mahal, pertiwi tah, Kang Jaki apal tah? Pertiwi non teh perkasa. Kang Jaki apal tah? Hargana 140.000 di Ponorogo sampai hampir 160.000 per kilo. Padahal HPP-na teu nepi 30.000. Nah, di petani membeli sakitu gitu. Petani itu wala kaya. Kemudian
rasa memiliki dari petani. Petani mitra yang menangkarkan benih itu dibeli tongkolnya oleh perusahaan benih, kemudian selesai, tidak ada rasa memiliki, begitu saja. Kemudian bisnis benih itu sendiri. Nah ini saya ngalamun gitu kumaha kan, baca-baca ada tulisan dari Kang Iwan 82. Secara proses pemberdayaan merupakan gagasan inovatif, revolutif dari para pemikir atau praktisi kritis dan otokritik dari para pemikir yang sadar akan implikasi dan kecatatan involutif dan paradigma regulatif berbasis nilai. Nah, asik nama cocok dengan saya lah gitu, rada hese mantap dimakan. Nah, lanjut, apa yang terjadi di bisnis benih itu seperti apa sih? Sederhananya seperti ini. Ada produksi benih di bawah nih, petani itu menangkar benih, ada jantan, ada betina. Nah, dilakukan penangkaran, kemudian hasilnya itu dipanen oleh pabrik. Nah, dipanen oleh pabrik, kemudian dipanen sehingga menjadi kemasan dan dijual oleh petani. Selesai. Nah, saya tadi bilang 30.000 HPP atau cost of goods sold-nya 30.000, mentok mah 30.000. Kemudian dia jual ada yang 60.000, ada yang 85.000, ada yang 55.000, ada yang 90.000. Itu ke distributor. Sampai ke petani yang 90.000 itu sampai di angka 145.000 dan seterusnya. Nah, margin itu kemana? Margin itu yaitu untuk karya. Tadi Kang Acep Wahyudin bilang bahwa kita susah untuk mengalahkan gajah. Kenapa? Karena gajah itu ada apa ya? Secara marketing mereka tahu branding, sehingga petani itu mindsetnya jelas. Pokoknya saya tidak mau kajian mahal saya mah pokoknya asal perkasa dibeli, gitu. Kajian mahal asal bonanza dibeli, gitu. Nah, itu adalah marketing, branding atau market perceive itu bahasa Hermawan Kepajasaan. Nah, apa yang kami pikirkan adalah bahwa kami kemudian dipercaya oleh Bank Syariah Indonesia Maslahat atau Lasnas BSI ketika itu melakukan program yang namanya sebentar. Nah, jadi uwuhan. Sekedap. Oh, menghilang gambarnya. Apunten Kangnya, sekedap. Kenapa bisa menghilang? Nah, kasih aja. Nah, kemudian apa yang kami lakukan? Kami adalah mengajukan proposal di mana margin yang diperoleh oleh perusahaan benih itu sebagian akan kembali ke petani. Tadi kalau dari gambar yang sebelah kiri, petani yang menanam itu hanya mendapatkan hasil panenan gelondong. Tapi ketika saya menjual benih itu dengan margin katakanlah 100.000, maka 20%-nya itu akan kembali ke petani itu. Jadi petani akan mendapatkan income dua kali. Pertama penangkaran, kedua bagi hasil. Nah, bagi hasil itulah yang kemudian diterima oleh BSI, Bank Syariah Indonesia Maslahat, untuk mengucurkan dananya kepada kami. Dan ini program sudah bergulir, sudah masuk ke musim ketiga, dan alhamdulillah diterima oleh masyarakat Ponorogo kami memulai. Nah, kemudian itu dari satu sisi pemberdayaan. Nah, apa itu Korespo? Korespo adalah perusahaan penelitian. Apa yang kami lakukan adalah mengkolaborasikan penelitian-penelitian yang ada di Indonesia, terutama jagung, di mana itu bisa jadi adalah seorang peneliti mandiri, universitas, ataupun litbang, misalnya Bali Sereal di sini, itu bergabung melakukan penelitian bersama secara kolaboratif. Kemudian ketika hasil penelitian itu menghasilkan produk-produk yang menjanjikan, maka kami pasang di etalase. Kami tanam di satu area yang mudah dilihat, kemudian kami undang para pelaku benih lokal. Nah,
perusahaan-perusahaan benih lokal itu kami undang untuk melihat etalase-etalasenya. Silakan Pak, pilih varietas mana yang kamu suka. Katakanlah si varietas A suka yang varietas hibrida A, yang B suka B, si C suka C. Dan ketika itulah dilakukan kontrak. Nah, kenapa mesti ada kontrak? Karena ada dua hal yang penting. Satu, penelitian harus bergulir terus. Artinya, kita bukan orang litbang, kita tidak ada dana dari pemerintah. Dan kami awam dengan istilah-istilah funding penelitian itu. Sehingga royalti yang diberikan itu adalah sebagian untuk penelitian lagi keberlangsungannya, dan sebagian lagi untuk peneliti. Itulah yang dikatakan dengan hak pemulia atau breeder right. Sehingga dengan sistem ini, maka si pemulia akan mendapatkan passive income dari setiap kilogram benih yang dijual. Nah, kenapa kami menawarkan seperti ini? Karena kami tahu banyak teman-teman perusahaan lokal yang girohnya atau semangatnya itu tinggi untuk bermain, tapi tidak punya produk. Tidak tahu apa itu istilah breeding, tidak tahu apa itu istilah mengawinkan untuk melakukan persilangan untuk menghasilkan segregasi kemudian disurvey menghasilkan telur murni disilangkan dan dia gabung bla bla bla, itu yang istilahnya pemulihan tanaman. Mereka tahunya produk. Akhirnya kami tawarkan, Pak, ini Bapak tidak usah pusing-pusing apa itu istilahnya daya gabung dan lain-lain, tapi kami memiliki produk. Kalau Bapak suka dan sudah terbukti bagus di daerah jagung di Indonesia, silahkan pilih yang mana. Nah, ketika mereka milih, mereka otomatis memiliki produk sendiri. Nah, itu sudah bergulir dan itu saya mengambil milestone di Ponorogo. Kenapa di Ponorogo? Karena penelitian kami ada di Ponorogo, kemudian kami melakukan pemberdayaan tadi dengan sistem bagi hasil itu di Ponorogo juga, dan kemudian kami merapat dengan Kabupaten Ponorogo. Nah, ini adalah tim kecil kami. Alhamdulillah, Koresco saat ini sudah dipercaya oleh beberapa perusahaan, diantaranya dari paling atas Sukses Sentosa, atau yang memiliki CMP, Kang Zaki. Yang memiliki CMP 01. Nah, itu Sukses Sentosa namanya, itu perusahaan baru, sebelumnya Cipta Makmur Pertiwi. Itu adalah pecah telurnya kami, menghasilkan varietas hasil penelitian sendiri, dan kami tawarkan ke perusahaan itu, dan alhamdulillah sekarang sudah menjual, dan Kang Zaki pun sudah tahu varietas ini, dan itu indikator, Kang, kami bangga dengan bahwa Kang Zaki itu tahu CMP 01, artinya sudah menyebar gitu. Hatur nuhun, Kang. Nah, kemudian ada CVSAG. Nah, CVSAG ini luar biasa, dia basisnya adalah produksi benih. Dia biasanya memproduksi benih untuk Pertiwi, untuk BC, untuk Syngenta, untuk Pioneer gitu. Kemudian kami undang untuk mereka punya produk sendiri. Yuk, kerjasama dengan kami, kamu pakai produk kami, tugasmu adalah hanya memberikan royalti kepada kami. Sekian rupiah untuk per kilonya. Oke, sip. Jadi, per musim ini mereka tanam 100 hektar. 100 hektar insya Allah akan mendapatkan 200 ton benih. 200 ton katakanlah mun royalti ada Rp5.000, berarti kan lumayan. 200 ton kali 5.000. Nah, di situ adalah royaltinya. Kemudian BSI adalah mitra kami di dalam pemberdayaan, kemudian sebelah kanan ada Ponorogo, ada PAM, Ponorogo Agro Mandiri adalah perusahaan yang murni menghasilkan benih demi Ponorogo, untuk Ponorogo. Kemudian di bawahnya adalah Anugerah Agro Lestari, di situ kami insya Allah rencananya akan merger, akan melakukan bikin bisnis unit benih yang insya Allah minta doanya Kang Nana. Bulan November kami akan turut serta di sidang pelepasan varietas untuk dua perusahaan, yaitu Sukses Seed Sentosa dan Anugerah Agro Lestari bersama Koresco. Kemudian kita juga kerjasama penelitian, karena yang namanya penelitian, yang namanya pemulihan tanaman adalah keragaman atau diversity. Nah, kalau kita uplek gitu bikin penelitian di Indonesia, itu tidak akan berkembang. Maka kami bekerja sama dengan seorang peneliti di Thailand, sama-sama partikelir, sama-sama orang yang sudah tidak terpakai karena pensiunan itu di Syngenta. Kami rencananya akan melakukan ekspor benih penelitian ke Cina. Karena Cina wilayah tropisnya butuh varietas, dan mereka ingin menguji varietas-varietas yang dari Indonesia dan Thailand. Minta doa restunya, mudah-mudahan lancar urusan. Karena urusan ekspornya gening ke gampil.
Kemudian TKS dan Mahogra itu adalah perusahaan lokal. MDP adalah salah satu perusahaan yang produknya namanya PMS 22, MDP dan LBG. PMS 22 itu yang dia ditaruh ke Kang Jajat, terus di mana di Plakna, di Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Kang EN, dan Jawa Timur, NTB, dan Sulawesi Selatan itu produknya MDP, jadi perusahaan MDP. Jadi perusahaan MDP bukan Koresco yang menjual. Nah, selain itu juga kita juga melakukan kerjasama dengan universitas yang sudah sekarang adalah Universitas Kahuripan Kediri, karena kebetulan saya ngajar di sana. Kemudian Unida Gontor, insya Allah kita sudah MOU dan kontrak dengan Unida Gontor. Kita akan segera melakukan penelitian, kolaborasi penelitian, dan sudah ada mahasiswa yang mengerjakan skripsi di tempat kami. Dan ITS kerjasama kami adalah ketika hilirisasi, program hilirisasi, dan sudah alhamdulillah dengan varietas yang kita hasilkan itu kasar nama ITS mendapat nama. Nah, kemudian sisanya adalah bagaimana kemandirian benih itu. Jadi setelah kami melakukan beberapa hal yang dalam konteks memberikan varietas kepada perusahaan lokal, itu adalah langkah-langkah yang bagaimana supaya kemandirian benih itu tercapai. Karena bagi kami kemandirian benih nasional itu adalah bagaimana Indonesia memiliki benih sendiri, lokal sendiri, dan itu bisa menghidupi daerah, dan petani percaya dengan itu. Nah, kami melakukan kampanye berupa turut serta di BIMTEK. BIMTEK itu sebetulnya BIMTEK itu adalah kegiatan bimbingan teknis yang dilakukan oleh anggota legislatif PKB ketika itu untuk mengarahkan NK 212, NK Wiro Sableng, punya Syngenta. Tetapi saya dibisikin sama Bu Retno-nya, Pak Febri, ini materinya tentang kemandirian benih ya, bukan tentang NK 212. Oke, siap Bu. Materi saya memang untuk itu. Dan di situ saya berkampanye di situ mengenai bagaimana kemandirian benih itu bisa dicapai. Nah, kemudian di Ponorogo kita melakukan panen raya, kemudian melakukan juga simbolisasi penyerahan royalti kepada pemulia, dan juga simbolisasi penyerahan bagi hasil kepada petani mitra. Itu kita sudah lakukan. Kemudian melangkah dari itu, karena judulnya kami dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah Ponorogo untuk program kemandirian benih Ponorogo. Dan kemudian kita melakukan acara di mana itu tidak sekedar panen raya, tapi juga panen raya dan cabut bunga. Cabut bunga itu detaseling, atau ketika produksi benih itu malainya itu dicabut untuk bisa menghasilkan hibrida. Dan kita bikin gebiar dengan TNI kerjasama di sana, dan alhamdulillah program ini berlangsung dengan lancar. Nah, seketika setelah kita melakukan acara itu, ternyata beberapa kabupaten itu kaget, pada iri gitu. Pacitan misalnya, wah, Ponorogo kok sudah punya program mandiri benih ya, kenapa kita enggak gitu, Pacitan. Kemudian NTB malam-malam tengah peting, harita bahasa saya di Ponorogo, jam 12 peting ditelepon, Pak Febri, ini ada orang NTB minta kita supaya datang ke NTB. Buat apa Pak? Ya mereka ingin mengikuti seperti kita. Hayu berangkat kan itu kami ongkos sorangan. Karena judul kami adalah kemandirian benih. Jadi kami tidak mengemis, sehingga kami berangkat sendiri, dan kami mensosialisasikan semuanya kepada pihak gubernur, kemudian BPTP, BPSB, dan semuanya, untuk melakukan hal yang sama, copy paste dengan yang dilakukan di Ponorogo. Insya Allah bulan ini akan ada penanaman untuk produksi benihnya, untuk dilakukan acara kedepannya oleh gubernur, dan gubernur bisa mencanangkan program mandiri benih di NTB. Dan kemudian selanjutnya adalah di Jawa Barat. Di Jawa Barat sementara ini disebut Sumedang, tapi itu belum tajam diskusinya, karena saat ini kami baru memberikan lisensi kepada satu perusahaan untuk memproduksi benih di Sumedang, luasnya 1 hektar. Dan ketika tanam, saya bilang kan seorang ibu, Bu, kalau ibu tanam di sana, saya akan merapat ke Sumedang. Siapa tahu saya bisa ngomporan Pemda Sumedang untuk mau mandiri benih gitu. Nah, betul apa yang dikatakan oleh Kang Acep bahwa Jawa Barat itu basah, itu sangat banyak hujannya. Jadi proyeksi untuk program kemandirian benih itu yang cocok adalah di Pantura.
yaitu dari Sumedang ke utara gitu. Garut itu bagus, tapi saya tidak yakin produksi benihnya akan bagus. Tapi juga kalau di Indramayu itu potensial. Kang Eeng, saya sudah bisik-bisik dengan Kang Eeng bagaimana kita mengarahkan mandiri benih itu. Tapi saya tidak lupa bahwa apa yang kita inisiasi dengan Koperasi Bumi Koperasi Bumi Tani Pajajaran adalah program yang sebetulnya adalah kaitannya dengan program kemandirian benih. Jadi kalau itu bisa menjadi program daerah itu akan lebih baik. Kenapa kami sepertinya kekeh bahwa ini harus ada daerahnya, karena itu harus ada stakeholder yang sifatnya memberikan kebijakan. Nah, dari rangkaian yang sudah kami lakukan semuanya itu dari hasil ngalamun tadi sebagai pengangguran, akhirnya alhamdulillah nih untuk peningkatan kapasitas petani ya kita melakukan bimbingan bersama dengan Lasnas tercapai. Kemudian untuk tumbuh kembang perusahaan benih, alhamdulillah perusahaan-perusahaan yang tadi saya sebutkan itu adalah perusahaan baru. Jadi perusahaan G, LBG, Triple S, kemudian MDP itu adalah semuanya perusahaan baru yang di bawah pendampingan kami, baik bagaimana cara menjual, bagaimana cara produksi, bagaimana deal dengan distributor, bagaimana cara demplot dan lain-lain kami dampingi sehingga perusahaan-perusahaan tadi itu menjadi layaknya perusahaan benih. Kemudian aspek pemberdayaan sudah kami laksanakan, di mana kita petani mitra itu akan mendapatkan bagi hasil, dan juga sehingga petani tidak hanya sekedar sebagai objek, dan juga petani merasa memiliki. Jadi ketika si petani itu melihat bahwa produknya itu sudah dijual dengan kemasan sekian, selain dia bangga bahwa itu adalah produk sendiri, dia juga bangga karena dia akan dapat bagi hasilnya ketika dijual oleh kami, oleh perusahaan benih. Bisnis benih itu bergulir dengan perusahaan. Dan yang sekarang lagi progres adalah dengan kampanye-kampanye yang kami lakukan adalah kemandirian benih nasional. Ya dimulai dari Ponorogo, kemudian Minahasa Utara sempat meminang, cuman di KTNA, cuman progresnya belum progresif. Kemudian mungkin di Jawa Timur selain Ponorogo yang lainnya akan datang, tapi kita akan bergulir terus melakukan kampanye ini. Gitu. Tapi pada dasarnya menurut saya adalah kemandirian benih nasional akan tercapai jika terjadi kolaborasi antara peneliti, petani, pemerintah daerah, dan swasta lokal yang memiliki kesadaran dan pemahaman serius serta ikhlas untuk menanggalkan sifat egosentris dan kepentingan. Namun secara pragmatis, keberhasilan dalam kemandirian benih tidak dapat dipungkiri akan bermanfaat bagi kepentingan politik. Itu saja yang saya sampaikan. Saya sana ada murni Kang Jaki anu bisnis, tapi alhamdulillah Kang Jaki, saya akan berbisnis dengan Kang Jaki. Hatur nuhun teleponnya kamari. Gitu, hatur nuhun, hapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Fabro yang sudah memaparkan mengenai produksi benih jagung untuk mencapai kemandirian benih jagung nasional ya. Mudah-mudahan apa yang kita citakan bisa dicapai, bahkan kita bisa ikut berpartisipasi mungkin dari nantinya di alumni Fakultas Pertanian maupun di Bumi Tani Pajajaran bisa berpartisipasi untuk memproduksi hal itu. Nah, kakak nggak cocok, mungkin nanti kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan sebentar disampaikan dulu di chat nanti. Nah ini kita lanjutkan saja dulu dengan pemaparan dari Kang Jaki supaya kita tahu dulu nih di produksi benihnya seperti apa sampai ke budidaya jagung sampai untuk jagung pipil apakah jagung kebun. Nah itu mungkin nanti kita ajak ngobrol lagi Kang Pablo sama Kang Febri setelah menyampaikan pemaparannya. Ya silakan Kang Jaki. Masih di mute Kang Jaki. Hatur nuhun Kang Jajat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Akang-akang ece tadi dapat hadir Kang Arya Yudas
Kang Iwan, Kang Yungki, Kang Jajat, Kang Febri beserta Kang Ece yang lain. Dalam kesempatan ini alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi dengan akang-akang Ece-ece para senior dalam rangka obrolan di warung jagung ya Kang. Saya memang sejak 2005 itu sampai sekarang terjun di bisnis jagung Kang. Di mana memang dari beberapa perusahaan pindah dari A ke B. Dulu awalnya di Komeksindo Internasional itu 2005. Alhamdulillah selama kurang lebih 7 tahun Kang gagal di jagung. Kami pisan pahit, manis, getir. Berbicara kebun itu memang telah dirasakan yang memang sangat luar biasa. Tadi saya tertarik sekali dengan yang disampaikan Kang Jajat dan Kang Febri terkait dengan pasokan atau kultur Jawa Barat terhadap jagung ya. Karena memang Jawa Barat itu merupakan penduduk terbesar sekitar dulu terakhir itu di data 48 jutaan kurang lebih, itu memiliki potensi yang sangat strategis khususnya dalam pemenuhan pasokan kebutuhan pangan. Nah, termasuk salah satunya memang jagung. Ini kebutuhan jagung itu merupakan kebutuhan yang sangat vital untuk kelangsungan usaha peternakan. Sementara sampai sekarang memang perkebunan jagung di Jawa Barat itu masih jauh tertinggal oleh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kalau ke Jawa Tengah itu apalagi daerah terus Purwodadi, Blora itu dari mulai Jiken, Getas sampai Tlogotuwung sampai ke arah perbatasan Ngawi itu betul-betul lautan jagung. Nah, sementara satu sisi seperti yang disampaikan Kang Jajat tadi, betul sekali bahwa Jawa Barat itu termasuk areal yang sangat strategis. Nah, saya tahun 2016, Kang, 2016 itu ada yang nyeleneh, Kang Jaki, kenapa selama ini kok ngembangin sih di luar Jabar? Itu ada pertanyaan seperti itu, Kang, ke saya. Saya cuma simpel saat itu jawab, enggak, Kang, petani Jabar males. Itu jawaban saya. Ya. Tanina keredul. Nah, sejak itu dibilang, Kang, ini PR kita, bahwa untuk pengembangan jagung Jawa Barat itu termasuk PR kita. Saya mikir di situ, ayo bismillah kita coba mengembangkan jagung di Jawa Barat. Ada beberapa sentral Jawa Barat selama ini memang yang menjadi sentral Jawa Barat itu Majalengka, Garut, sedikit Bandung, sedikit Sukabumi, Ciamis. Nah, itu yang menjadi sentral. Nah, salah satu sisi bahwa jarak yang cukup jauh dari Jatim, Jateng itu menjadikan tingginya faktor biaya pengiriman. Nah, sementara rantai tata niaga di kita itu masih cukup panjang dari mulai petani, pengepul, tengkulak, supplier, sehingga share margin untuk beberapa pelaku usaha menyebabkan harga tersebut tidak kompetitif, tidak ekonomis. Nah, untuk menjawab kebutuhan pasar itu, saya melihat ini ada satu peluang di Jawa Barat yang sangat besar. Sehingga di situ diperlukan adanya integrasi usaha penanaman produksi jagung yang dibuat satu on farm tetap dengan metode B2B ya, business to business. Sehingga saya berpikir bahwa Jabar itu perlu ada penguasaan lahan perkebunan dengan intensif farming. Karena selama ini memang Jawa Barat itu hanya spot-spot kecil, petani-petani tanam 0,5 hektar, 1 hektar, atau bahkan lebih kecil. Sehingga di situ diperlukan adanya integrasi processing area yang tersentralisir dekat dengan sumber tanamannya. Karena seperti yang disampaikan tadi, Japa Konfit, Malindo, Kargil, Popan, termasuk Banten itu
sangat luas pasarnya. Ini satu peluang yang betul-betul bisa menjadikan kebun jagung di kita itu cukup potensial, dan kalau dikaji secara ekonomis akan lebih layak dibanding dari Jateng dan Jatim, karena memang Jawa Barat ini lahan yang sangat luas. Indramayu itu di atas 10.000 hektar sampai sekarang belum dimanfaatkan, termasuk Subang, Purwakarta, terus ke wilayah Cianjur Selatan sangat banyak. Itu yang menjadikan dasar bahwa ayo kita perbesar juga bisnis jagung ini di Jawa Barat. Itu yang ada di pemikiran saya ya. Selama ini memang beberapa tahun terakhir saya mencoba melakukan budidaya jagung ini dengan 2 pola. Pertama, kebun inti. Kedua, melakukan pola kemitraan dengan para petani, tetapi ternyata pola kemitraan sampai saat ini saya belum berhasil. Kami belum berhasil karena memang banyak faktor, sehingga udah kita on farm aja, karena di situ bisa mendapatkan nilai yang bagus. Terus salah satu yang saya buat di jagung ini, kami tidak mau tergantung ke pasar kan. Selama ini kelemahan petani selalu bergantung kepada pasar. Ketika pasar ini tinggi, ketika kebutuhan tinggi, harga naik. Tetapi pada saat petani atau ya di mana-mana panen, harga ngedrop. Nah, saya mencoba bahwa hal itu jangan sampai terjadi. Pemikirannya sederhana. Kalau saya pergi ke pasar kemana, saya selalu tanya barang A itu harga berapa. Nah, apa bedanya dengan jagung? Bahwa kami yang punya barang, berarti kami dong yang harus menentukan harga. Itu yang coba kami lakukan, sehingga beberapa bulan terakhir harga sekitar 4 bulan yang lalu itu harga jagung 56, 57. Saya jual cuma 53 kan. Orang bingung kenapa cuma jual 5.300. Saya sampaikan bahwa dengan jual 53 saya udah punya untung. Nah itu ketika kemarin ngedrop ya ke harga 4.042, kami masih bisa menjual di harga 5.000. Nah ini yang coba kami rubah, bahwa selama ini kelemahan para pelaku budidaya itu selalu bergantung ke pasar. Kami tidak mau bahwa setelah punya produk ditentukan oleh yang lain. Kang, harga lagi segini ya, enggak. Saya bilang saya yang punya barang, saya yang harus menentukan harga. Dan itu sampai saat ini alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, karena untuk menuju bisa menentukan seperti itu memang satu harus menjaga kualitas, kedua kontinuitas. Selama ini yang tersulit yang kami rasakan di jagung itu menjaga kontinuitas dalam 1 tahun dari Januari sampai ke Desember itu jagung selalu ada. Itu yang memang cukup agak sulit bisa stabil ya, sehingga dari pola penanaman pun saya selalu terjadwal Januari sekian, Februari, Maret, April, Mei sampai Desember, meskipun memang ada di waktu-waktu tertentu yang tantangannya cukup besar, apalagi kalau di lahan-lahan yang memang tidak ada sumber air. Kami harus melakukan pengeboran dan lain-lain. Karena saya pikir kita sudah dikasih cukup banyak oleh Tuhan, tinggal bagaimana kita mengoptimalkannya. Sumber air ada, tinggal kita mau ngangkut dan lain sebagainya. Satu sisi tadi saya tertarik juga dengan yang disampaikan oleh Kang Febri terkait dengan benih ya. Bahkan tadi pagi kemarin saya komunikasi dengan Kang Febri. Salah satu kendala yang terjadi baik oleh kami maupun para petani itu adalah dengan tingginya harga benih. Sementara benih itu bisa mencapai 10-15% dari kos produksi. Nah, seandainya ini bisa ditekan, ini menjadi sesuatu yang cukup seksi juga. Seperti yang disampaikan Kang Febri, cukup dengan harga 40.000 misalkan. Dengan HPP sekian, para petani atau kami sendiri saat ini memang beli benih itu lumayan tinggi. Mencapai di kisaran 90-100.000 per kilo. Sementara kebutuhan dari 800 hektar itu kalau dikali dengan
16 kilo aja udah sangat besar. Nah, sehingga ini menjadikan sesuatu yang menjadi pemikiran kami bahwa gimana caranya pas produksi dari benih itu bisa turun. Kemarin saya sharing dengan Kang Febri, Kang, ayo kita kembangin karena memang itu petani sangat butuh bagaimana si benih ini bisa bisa murah dengan kualitas tentunya yang tetap bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Karena kalau pengalaman saya di varietas apapun yang terpenting kami tahu dulu kelemahan. Itu yang selalu saya tanya ke setiap benih ya, ke setiap perusahaan-perusahaan benih. Varietas ini kelemahannya apa? Varietas ini kelemahannya apa? Saya nggak pernah tanya kelebihan. Ketika mengetahui kelemahan si A itu BSR atau bule atau lain, berarti itu yang kami protect, itu yang kami lakukan sehingga muncullah karakter dari benihnya itu sendiri yang memang positifnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau bicara tentang berkebun, syaratnya itu hanya 2 sih Kang sebetulnya. Versi saya. Putus urat kacapeknya Kang. Putus urat kaisin, itu aja. Karena memang selama ini yang tersulit di jagung itu membentuk tim, membentuk karakter tim yang betul-betul satu amanah, kedua memang berani bekerja lebih ya dari biasanya. Karena bagaimanapun juga kalau kita sudah bicara kebun secara estetik itu ada waktu-waktu yang memang di luar kebiasaan. Sehebat apapun planning selalu ada karena bertani itu selalu berhubungan dengan alam. Nah ini tantangan yang memang luar biasa sehingga dimanapun yang paling penting itu bagaimana kita membentuk tim. Nah mengenai peluang kerjasama baik dengan KBTP dan lain-lain ini sangat banyak Kang. Termasuk tadi bahwa satu kebutuhan jagung kita aja sampai sekarang belum bisa mencukupi permintaan dari farm. Kalau feed saya belum berani karena memang harus besar. Farm itu sampai sekarang datang ke tempat kami, tongkrongin bahkan sampai mau nunggu 1-2 jam karena posisi masih di open untuk mereka angkut. Nah, ada satu farm itu kebutuhannya rata-rata per minggu 20-30 ton. Kami hanya mampu 10. Ini satu peluang bagi kita untuk bisa berkolaborasi. Belum lagi yang tebon yang deket kayak GDA, Global dari Alami, terus yang lain-lain itu sampai sekarang masih sangat terbuka pasarnya karena sampai saat ini saya melihat belum banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak ke situ. Sementara satu sisi itu dari durasi waktu sangat pendek 85 hari. Terus kalau kita mau betul-betul menggeluti di bidang itu peluangnya yang sangat luar biasa Kang. Mungkin gambaran sepintas tentang yang kami lakukan seperti itu. Sekarang kebun untuk Indokon ada di wilayah Kalijati Kang, Kalijati Subang itu belum luas baru 55 hektar. Terus ada juga di Sabandar, Majalengka, barangkali Akang Ece lewat ke Majalengka, nanti ada di situ kebun MGM. Bersama kalau Kang Coki hadir di sini Agrotekno itu udah MOU 400 hektar di Loyang Indramayu, tinggal runningnya aja. Beberapa perusahaan sekarang sudah mulai betul-betul mau berbisnis di jagung karena peluang dari kebutuhan pakan yang sangat besar ini yang mendorong para pelaku bisnis untuk mencoba berkolaborasi, mencoba bisnis di bidang. Sementara itu mungkin Kang Jajat yang bisa disampaikan, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kang Jaki yang sudah memberikan pemaparannya mengenai berita jagung. Jadi tadi kita sudah lihat sih kemungkinan peluang-peluangnya itu di mana, kendala-kendalanya di mana. Tadi disampaikan oleh Kang Jaki bahwa kalau bermitra dengan petani ini memang masih menjadi kendala ya. Seringkali menjadi kendala, belum ada culture yang belum bisa dirubah di petani itu. Kadang kita sudah kontrak sekian, begitu ada yang mau beli di luar lebih dikasih ini lebih tinggi,
Nah, dijual lah keluar ke tempat lain gitu. Ada yang seperti itu. Jadi kalau saya melihat ini kemungkinannya akan lebih bagus kalau di budidaya ini diolah secara korporasi mungkin ya. Sehingga apalagi dengan mengadakan fasilitas ketersediaan air, sehingga kita bisa mengatur penanaman. Sehingga tiap minggu bisa dipanen dan berapa sehingga bisa kita atur penanaman. Karena kalau jagung kan sebetulnya tidak ada musimnya ya, asal ketersediaan air bisa kita produksi. Nah mungkin ya tadi saya sampaikan kita lanjutkan ke ngobrol-ngobrol. Ini mungkin kita ngobrol dengan Kang Fabro dan Kang Jaki mengenai produksi benih jagung dan budidaya jagung untuk retail maupun ke kebun gitu ya. Baik, kalau ada yang mau bertanya, baik bisa raise hand atau di chat disampaikan di chat, nanti saya sampaikan. Nah mungkin sebelum ada yang bertanya, ini saya akan ingin menanyakan dulu ke Kang Fabro nih mengenai dari benihnya dulu lah, terutama mungkin ke masalah teknisnya Kang Fabro. Jadi kan kalau kita ingin memproduksi benih jagung, gitu kan, ya kan tentunya harus ditanam antara tanaman yang jantan dan betinanya, ya kan? Nah itu kira-kira berapa persen sih kalau misalkan kau ingin memproduksi benih jagung, itu yang harus kita tanam tanaman jantan dan tanaman betinanya, dan bagaimana pengelolaan apa istilahnya jarak tanamnya, harus ditempatkan di mana. Nah itu mungkin pertanyaan yang pertama, gitu ya. Itu aja dulu pengaturan, bagaimana pengaturan jarak tanamnya dan berapa persen sih kalau misalkan dalam 1 hektar itu ingin memproduksi benih jagung, tanaman jantannya berapa, tanaman betinanya berapa. Oke, jawaban saya 2, Kang. Pertama mengenai jarak-jarak. Betina itu paling sedikit secara umum adalah 4 baris. Ya, 4 baris. Si jantan itu 1 baris. Jadi 1:4 perbandingannya. Jadi dari sisi populasi maka akan berkurang jumlah populasinya karena tanaman jantannya itu harus ditebang. Jadi sisa 1/5-nya itu ditebang dan 4/5-nya itu yang dipanen. Itu 1. Keduanya, ilustrasi yang sederhananya yang sudah saya sampaikan di ilustrasi Koperasi Bumi Tani Pajajaran terkait closed loop seed business jagung, bahwa untuk 1 hektar saja, 1 hektar tanaman itu bisa menghasilkan 2 ton benih. Rata-rata ya, 2 ton benih. 2 ton benih itu pun di pelaku Kang Jaki mah insya Allah paling tidak ada 100 hektarnya Kang ya. 100 hektar. Ya. Jadi kalau Kang Jaki mau nanam 1000 hektar, berarti yang kita butuhkan hanya di 10 hektar perbenihan. Bagi 20. 1 hektar untuk 100 1 hektar untuk 100 hektar ya. Ya. Sebetulnya tepat nama 80 sih, tapi kan ada kagok dan dapat 100 benihnya. Jadi 1 hektar itu 100. Berarti 1000 itu berarti 10 hektar saja kita tanam produksi benih itu cukup untuk menyuapi luas area di 1000 hektar. Nah ini sedikit nyambung Kang Punten, itulah yang ditawarkan untuk digulirkan oleh koperasi. Jadi Kang Jak itu ada 400 hektar yang tertanam. Nah 400 itu jangan 400 dulu, 100 hektar lah kita sediakan benihnya hasil produksi KBTP koperasi gitu. Nah 100 gitu. Insya Allah inisiasi akan segera dimulai. Abdi bade mengirimkan ke Kang Jaki beberapa entry hibrida, minimal 5 Kang Jakinya, punten ngarepotkeun. Janten saya akan kirimkan entry ke Kang Jaki 5 hibrida, mana yang terbaik di situ dipilih untuk ditanam di Majalengka kah, Indramayu kah atau Subang, mana yang terbaik di situ. Nanti kita Koperasi Bumi Tani Pajajaran memproduksikan benih Kang Jaki dengan harga yang bagus. Ya. Terus Kang, nah, ini pertanyaan lanjutan. Ini kalau untuk produksi benih, itu umur panen jagungnya itu berapa hari lah
Misalnya kalau di dataran rendah pasti kan berbeda dengan di dataran tinggi ya. Kalau misalnya yang biasanya kita untuk panen jagung pipil, misalkan 100 sampai 103 hari lah ya. Tapi kalau untuk produsen benih ini di umur berapa dipanennya? Sama, tetap kita mengacu pada masa fisiologis atau black layer, atau di biji atau di bawah bagian dia itu ada warna hitam. Kurang lebih sama di 105 sampai 110 hari. Yang menambahkan waktu itu adalah processingnya, pengeringan, pipil, kering lagi, treatment, kemas. Nah, itu yang memakan waktu kurang lebih di 2 minggu. Tapi singkat cerita, mudahnya, sejak panen, anggap saja 1 bulan kemudian baru siap ready benihnya itu. Benihnya ya. Nah, itu kemudian tahapan-tahapan apa sih? Misalkan yang dilakukan dalam proses misalnya untuk penyilangan bunga jantan dan betinanya, seperti apa? Ya, pertama jantan betina itu memiliki spesifikasi tertentu ketika dipasangkan dengan pasangannya. Jadi monarki awena, kapan mulai perempuan itu menstruasi, harus cocok ketika laki-laki itu siap membuahi. Jadi ada rekayasa-rekayasa di mana jantan itu ditanam duluan, misalnya 3 hari sebelumnya baru betinanya. Nah, itu biasa terjadi, atau seminggu sebelumnya baru betinanya, atau bareng, karena masing-masing jantan betina memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, setelah itu ditanam seperti biasa. Kemudian pada umur di kurang lebih di 45 sampai 55 hari, itu waktunya si malai jantannya itu yang di atas itu dicabut untuk barisan betina. Kan ada tanaman jantan, tanaman betina, dua-duanya jagung, Kang, ayam malai, ayam rambut, gitu. Tapi untuk tanaman betina, maka si malainya itu dicabut, namanya detasseling. Jadi malainya dicabut sebelum itu pecah, karena harus menghindari serbuk sarinya itu jangan sampai menyebar. Nah, detasseling namanya, itu proses harus ada paling tidak 2 atau 3 kali lewat, karena suka ada yang terlewat pencabutannya. Setelah dicabut itu, biarkanlah tanaman itu menyerbuk silang secara alami dari malai jantan kepada serbuk sarinya kepada rambut jagung barisan betina, dan itu dibiarkanlah, tinggal pelihara tanamannya hingga waktunya panen. Sebelum panen, si jantannya itu harus ditebang dulu. Nah, jadi setiap kalau ada produksi benih itu sebetulnya ada kebun yang bisa dipanen untuk ternak, karena si barisan jantan itu tidak boleh masak, tapi segera setelah habis serbuk sarinya itu ditebang, dan itu menjadi pakan ternak. Nah, ditunggu kemudian setelah tunggu di tengah-tengahnya itu kita lihat selalu ada saja yang namanya off type atau tanaman yang tidak seragam. Aya yang celing sorangan kita cabut, ada yang genjah sendiri gitu kita cabut, sehingga semuanya akan ada kemurnian dicapai. Dan setelah itu panen seperti biasa, ditimbang, dan ditimbangnya itu gak ada istilah pipilan atau pipilan kering 15 hari, tidak ada. Ketika ditimbang langsung dihargakan kepada petani, itu langsung dibeli, langsung dihargakan tanpa ada pengukuran kadar air dan rendemen. Langsung di gelondong itu kita timbang dan kita beli. Setelah itu baru dibawa ke pabrik untuk diproses, atau bukan pabrik lah, tempat processing. Tempat Kang Eeng kalau ada tempat penjemuran itu sudah cukup, di sandrai, kemudian 45 hari, kemudian dipipil sedemikian rupa sehingga kadar airnya sampai ke 9 sampai 11%. Nah, setelah itu baru diberikan treatment atau perlakuan benih untuk supaya tidak kena bulai, pun juga insektisida kalau supaya tidak kena bulai, kena semut dan kuret bahasa Jawa nama, kuuk bahasa orang nama. Nah, itu baru dikemas, baru siap ready untuk dikirim ke market. Ya, mangga terus angkat tangan dah, Yani dari 81, mangga beli. Kalau ada yang mau ditanyakan ke Kang Fabro atau Kang Jaki, silahkan. Di unmute saja, Yani. Ya, baik, hatur nuhun, Kang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini mangga mau Kang Jaki atau Kang Febro. Kang, ini pengalaman saya di lapangan. Waktu itu saya menanam jagung. Kemudian saya ini tanaman jagungnya itu terserang Spodoptera litura waktu itu. Nah, saya mengendalikan Spodoptera litura itu dengan menggunakan tanaman mimba sebagai botanical insecticide, dan satunya lagi menggunakan Beaforia bassiana. Nah, setelah itu, alhamdulillah Kang, ini dari pengalaman saya, dari penggunaan kedua pestisida tersebut, alhamdulillah saya panen jagung dengan menurut saya ini udah cukup baik gitu. Nah, itu hanya sharing pengalaman saja, Kang. Kalau misalnya di lapangan selama ini akan terserang oleh Spodoptera litura, apa yang akan lakukan? Mangga saya tanya ke Pak Kang Jaki atau ke Kang Febro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kang Jaki lebih tepat untuk menjawab, tapi kalau kami biasa lakukan sederhana, pakai emamectin, apapun mereknya emamectin. Gitu. Cuman kita memiliki juga bikin juga organik, cuman masih scatter gitu, belum pernah mencoba membeli pestisida organik yang ada di pasaran. Atau nuhun masukanna nimba sareng non gitu. Beaforia ya. Misalnya Unpad tos kagungan produknya itu asik digital. Mangga Kang Jaki, Nuhun, saya ini itu sangat bagus kalau pakai pesnat ya, atau tadi yang mimba dan lain-lain. Kalau sebetulnya yang bagus itu memang budidaya secara ekologis itu lebih bagus. Namun saat ini memang kendala-kendala para petani itu tidak mau memulai hal tersebut. Saya melihat di beberapa wilayah itu rata-rata para petani sudah menggunakan seperti yang disampaikan Kang Febri, rata-rata sudah emamectin benzoat. Dulu saya coba dengan jenis-jenis Spodoptera, Spodoptera litura, Ekempa, atau bahkan sekarang itu ada yang lebih sporadis FAW, Falumriwam, itu luar biasa, penyerangannya sporadis sekali. Rata-rata memang petani di kita sudah menggunakan bahan aktif yang tinggi, emamectin benzoat. Dulu saya berpikir cukuplah dengan sipermetrin. Sipermetrin si ulatnya udah gini. Naikin ke delta metrin, ke lambda sihalotrin. Tetap karena di lingkungan yang sudah terbiasa oleh para petani itu, rata-rata mereka sudah menggunakan emamectin benzoat, bahkan paling ininya abamectin. Nah, ini sebetulnya salah satu problem yang terjadi di para petani di kita dimanapun, karena memang untuk insektisida nanti seandainya emamectin benzoat itu sudah nggak kuat, ini sebetulnya itu masalah untuk para petani di kita. Nanti akan pasti ke depan itu entah 1 atau 2 tahun akan muncul atas itu. Nah, sementara sekarang knockdown yang harus dilakukan oleh para petani adalah itu. Nah, kalau kami itu mencoba bagaimana jenis Spodoptera, baik itu litura dan lain-lain, coba mana mereka agar syaratnya itu kacau. Karena kalau penggunaan emamectin benzoat lebih dari 2 kali, kami khawatir nanti kebal. Nah, resistensi betul. Ya, sehingga saya mencoba menggunakan kalau pakai emamectin benzoat tidak lebih dari 2 kali. Nanti kita ganti dengan yang lain bagaimana agar si jenis-jenis Spodoptera atau yang lainnya itu syaratnya bisa kasar nama komitos mabok disenturkan sakedike kan ngagulipaknya kan. Nongeng. Ya, itu yang coba kami lakukan. Demikian, Cek. Ada tambahan ya apa yang kami lakukan di tingkat breeding farm. Di area breeding kami selain dengan emamectin, ya kayak biasa dicobian ku Kang Zaki, Kang. Yep. Di dosis nama terlalu banyak biasa saja. Cuman setiap pengki ditambahan setengah sendok teh gula donat. Gula donat. Kenapa? Karena konon
sport apa nanti ulat-ulatan teh naon sih istilahnya bahasa lepidopteran itu tidak memiliki hormon insulin itu cenah. Jadi tambahan itu jadi efisien penggunaan si bahan kimianya, tapi dengan gula itu mereka nongkrong. Jadi dia teh naik ke atas mati aja gitu. Jadi diabetesnya. Ya. Terus Kang Fabro. Parantos. Ya, alhamdulillah di sini juga dalam acara obrolan santai Warung KFP juga hadir Dr. Rohadi Tawaf dari Fakultas Pertanian, aktivis koperasi Dekopin. Ada juga Kang Nandang dari tim Komite Pemulihan Ekonomi Jawa Barat dan Kang Cepi dari KPBS. Mungkin ada yang mau disampaikan? Atau Kang Yungki juga, silakan. Belum nanti ada pertanyaan-pertanyaan lain. Punten abdi di jalan itu. Oh, mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari di bidang peternakan memang kebutuhan jagung itu luar biasa. Untuk sapi perah khususnya jagung-jagung boros jagung ya. Itu sampai UPBS saja yang di Pangalengan kalau tidak salah mencari jagung itu sampai ke Jawa Tengah. Saya pernah melakukan beberapa wawancara dengan pabrik pakan ternak di Jawa Barat. Justru Jawa Barat itu misalnya Carun Pokpan yang di Cirebon, 90% mengambil jagung itu dari luar Jawa Barat. Jadi di satu sisi katanya Jawa Barat itu sentra jagung, salah satu sentra jagungnya adalah di Garut, Majalengka dan sekitarnya di sana. Tapi faktanya bahwa peternak itu mengambil jagung dari luar Jawa Barat. Saya tidak tahu apakah ini supply chain kita yang harus diperbaiki atau saling silang gitu antara kebutuhan di satu sisi dengan fakta petani jagung di sisi yang lain ternyata rabung gitu. Nah kalau bisa ada saran saya adalah membuat forum jagung yang mempertemukan kebutuhan konsumen jagung peternak ayam misalnya di Ciamis. Saya sekarang sedang survei di Ciamis. Mereka membutuhkan luar biasa jagung ini. Dan peternak sapi perah khususnya di Pangalengan dan Lembang. Karena bisnis silase saja menurut saya adalah satu bisnis yang luar biasa sekarang ini karena orang sudah mulai ke arah spesialisasi di dalam bisnis. Jadi dia tidak perlu misalnya kalau ingin memelihara sapi lebih banyak volumenya nggak perlu ngarit lagi. Jadi ready for use lah persiapan misalnya hasil silase itu disimpan kemudian dibeli oleh mereka. Jadi kalau supply chain-nya diperbaiki artinya ada industri processing jagung khusus yang menyediakan untuk pakan di sapi perah di Pangalengan dan Lembang, maka peternak itu tekedu ngarit deui gitu. Jadi efisien sekali dia. Dan itu merupakan saran dari semua para ahli pakan ternak, jagung ini adalah kualitasnya luar biasa. Yang kedua, saya mencoba beberapa waktu yang lalu, tahun-tahun kemarin, 2 tahun terakhir, saya melakukan satu renovasi, reklamasi lahan di lahan eks tambang. Para pengusaha itu berani melakukan investasi dengan para ahli dari Amerika datang ke Indonesia karena ribuan hektar di sana. Nah, saya kira inovator-inovator jagung Indonesia, saya yakin jauh lebih baik daripada mereka-mereka yang di Amerika karena dia tidak tahu bahwa lahan gambut dan lain-lainnya di lahan eks tambang ini. Kita mencoba uji cobanya di beberapa lahan eks tambang itu ada yang bagus, ada yang jelek. Saya nggak tahu bagaimana kualitasnya. Waktu itu saya uji coba di di daerah Kalimantan Timur. Yang di sana ternyata lahan itu juga menjadi masalah karena memang asam. Nah, kita ingin mencoba menginovasi di sana varietas-varietas jagung untuk jalan eks tambang karena sangat luas dan jagung ini kebutuhan nasionalnya juga besar untuk unggas. Jadi yang dibicarakan oleh Pak Jokowi jagung 4 ton menjadi 8 ton menurut saya itu kesian Jokowinya. Jadi dalam artian informasi itu sangat menyesatkan kalau menurut saya karena fakta di lapangan tidak demikian.
Nah, untuk hal-hal seperti ini saya kira komunitas kita kalau ada spesialis researcher atau spesialis ahli-ahli di bidang pembenihan dan lain-lain, kita buatlah forum jagung Unpad gitu ya, dan kemudian kita coba networking ini, jejaring ini diperbesar sehingga bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan di lapangan. Saya kira itu saja, sekedar informasi dari saya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun Kang Rohadi Tawab yang sudah memberikan gambaran bahwa ternyata peluang sebetulnya untuk Jawa Barat untuk di bisnis jagung itu masih sangat terbuka. Yang tadi saya utarakan bahwa memang pabrik-pabrik pakan ternak jagung itu kan yang kebanyakan di Jawa Barat dan Banten. Sedangkan petani kita untuk minat untuk menanam jagung itu masih rendah dibandingkan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, lebih bagus tadi diusulkan untuk diadakan forum jagung ya, forum jagung 4 untuk bisa mengambil peluang mungkin ke arah sana. Betul, Kang Rohadi, Kang Rohadi Tawab. Dari Kang Nandang dari Komite Pemulihan Ekonomi, mangga pilih ada aya nu bade didudukeun. Saya Nandang atau Kang Cepi dari KPBS, mangga Kang Cepi. Kang Cepi, aya nu bade dirugikeun. Ya. Saya rugi namanya. Tadi anu ngacung hiji desa Kang Wahyudin rugi namanya. Ya. Oh Kang Nana, mangga Kang Nana heula atuh. Mangga di-unmute. Oke, baik, makasih. Eta aya babaturannya di jalannya barusan. Mohon. Rohadi eta batur ulin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada beberapa hal yang saya coba untuk rembuk saja ya, untuk memberi sharing gitu ya, untuk melengkapi apa yang disampaikan oleh kawan-kawan. Yang pertama, kita salutlah sama Pak Kang Febri ya. Ini Pak Kang Febri mesti didorong dan diberikan informasi yang seluas-luasnya. Itu tentang benih terutama yang saya pahami, itu satu. Kemudian Kang Febri kan kaitan dengan penelitian, pemuliaan, ya. Biasanya kalau hasil pemulihan itu akan berhasil, dianggap berhasil, benihnya sudah dipakai petani. Ini kuncinya. Ya, jadi kemudian yang ketiga, kayaknya Kang Febri itu akan khusus di pemuliaan atau yang lain-lainnya, dengan yang lainnya. Nah, karena kan gini Pak, kalau industri jagung yang sudah maju di Indonesia, dia punya semua divisi, mulai pemuliaan, ya, processing dan seterusnya sampai marketing. Karena dia kemampuannya sudah oke, kira-kira gitu. Nah ini nanti Pak Febri fokusnya mau di mana nih? Nah, kemudian selanjutnya kaitan dengan pasar. Untuk jagung, memang kalau kita memahami betul, kalau kita melawan yang punya kekuatan yang lebih banyak, yang lebih besar, seperti industri multinasional, tentunya kita harus mempunyai pendekatan yang lain. Jangan sama dengan mereka, ya. Kalau jor-joran untuk dipromosi mungkin kita agak kewalahan. Nah, oleh karena itu setuju Kang Febri, pendekatannya melalui pemerintah daerah, karena nanti pemerintah daerah akan memprioritaskan kepada produksi lokal. Nah ini. Nah, selanjutnya kaitan dengan hasil pemuliaan atau varietas itu kan sebelum dikomersialkan ini harus ada atau mengikuti tahapan pelepasan varietas, disertifikasi dan seterusnya. Nah ini mungkin kalau misalnya Pak Febri khusus
ada di ini di pemuliaan, mungkin dia mempromosikan produk-produk varietasnya dengan keunggulan dan segala macamnya. Karena beberapa produsen benih itu dia yang penting pemuliaan itu mana sampelnya nih, aku coba dulu. Kalau punya prospek biasanya dia ambil. Nah, sekarang momentum sekarang dengan adanya pemulia pindah ke BRI, ke BRIN, ini kan Kementan kan agak memberdayakan varietas yang sudah dimiliki agak terganggu gitu karena pemulihannya pindah ke BRIN. Padahal varietasnya itu ada di Litbang atau sekarang namanya Badan Standarisasi Instrumen Pertanian gitu. Nah ini mungkin peluang Pak Febri karena produsen lokal yang dia melisensi atau mengambil produk Litbang itu kapasitasnya cuma sampai mungkin di bawah 100 ton gitu ya produksi benihnya itu. Nah, ini peluang untuk apa? Karena nanti kalau misalnya benih bantuan apapun namanya itu akan e-katalogan dan kemudian pemerintah daerah dia pasti akan mengutamakan produk-produk di lokalnya gitu. Nah, saya tertarik yang sampaikan Pak si Kang Dida ini, Kang Dida atau Kang Profesor ya, saya manggilnya kadang-kadang Dida gitu, Kang Dida. Nah, itu silase, karena kan jagung itu punya karakter-karakter, di mana setelah panen, itu daunnya itu masih hijau. Nah, di Jawa Timur, itu sudah dimanfaatkan. Itu menjadi produk tertentu. Untuk beberapa pelaku, dia menghasilkan untuk silase itu. Nah, apakah di Jawa Barat seperti ini gitu? Ini yang perlu kita ikutin. Kita belajar di situ. Nah, kemudian kaitan dengan ini dengan apa? Dengan peluang. Saya belum secara nasional saya belum terlalu mendengar Jawa Barat. Saya melihatnya bahwa untuk jagung, untuk produsen benih itu kelihatannya dari luar semua tuh, di luar Jawa Barat. Ya. Nah, ini peluang buat kawan-kawan pertanian. Kenapa sih kita nggak muncul gitu, nggak maju gitu? Aku Unpad loh, aku mampu loh gitu ya. Nah, kalau sekarang sebagai informasi perusahaan pabrik pakan terbesar adalah di Banten. Apakah di Banten produksi jagungnya ada? Ini juga peluang buat kawan-kawan alumni kita yang mau bermain di jagung dan ada di lokasi di Banten. Nah, saya setuju kalau kita lebih intensif, fokus. Yang tadi disampaikan oleh Pak Kang Rohadi itu, bagaimana kita membuat semacam komunitas tertentu untuk mengangkat jagung Jawa Barat gitu ya, lebih membumi gitu, bukan wacana, bukan kita mungkin untuk koperasi ini bukan masalah wacana lagi, tapi harus membumi yang memang bisa memberdayakan atau manfaatnya untuk anggota dan seterusnya. Ini mungkin beberapa catatan yang saya kira Pak Kang Febri bagus, Kang. Kita dorong lah ya, karena terus terang aja pemulia lokal atau pemulia di luar Litbang di perusahaan saya baru dengar Kang Febri nih, dan dia berani kemana-mana gitu. Nah ini hanya saya ingin lebih fokus aja ke pemuliaan sehingga Pak Febri menjualnya adalah varietas. Cuma nanti tolong dicermati nanti kalau dia menghasilkan calon varietas, siapa Pemda atau perusahaan Kang Febri yang akan melepas gitu. Ini mungkin beberapa catatan. Nanti mungkin kalau suatu waktu lah nanti Kang Yungki biasanya mengagendakan kita bisa bicara lebih intensif, lebih membumi lagi gitu ya, bukan hanya wacana dan wacana. Saya kira ini. Terima kasih Kang Jajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kang Nana. Ya tadi seperti Kang Nana sampaikan bahwa mungkin kalau untuk ada peluang nih karena di Jawa Barat mungkin ya, karena satu di Jawa Barat minat ke jagungnya masih belum tumbuh gitu ya, masih sedikit ya. Sedangkan pabrik tadi pabrik pakan ternak kebanyakan di Jawa Barat dan Banten gitu. Jadi mungkin untuk Jawa Barat dan Banten. Nah sekarang Kang Febri sudah melanglang buana ke Ponorogo, ke Sumbawa, kemana, dan itu mungkin akan lebih menarik untuk
sampaikan di Pemda Jawa Barat untuk bisa mandiri tentang benih jagung tidak tergantung kepada ekspor gitu ya. Itu. Yang kedua juga tadi disebutkan bahwa yang untuk silase itu saya pernah juga Kang Nana pas dempot-dempot di daerah Kebumen di Klaten itu pada saat sebelum panen itu kadang-kadang yang punya tanaman jagung udah kehilangan daun atasnya. Kan biasanya suka dikeringkan tuh. Ternyata diambilin oleh koperasi yang untuk petani, untuk sapi dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada juga yang katanya dari tadi, maaf nih, Kang Lili Nurjayadi yang sudah ngacung beberapa kali kan ya. Saya belum lihat tadi. Silakan Kang Lili. Sebelum nanti ini kebetulan sudah 2:30 juga mungkin nanti. Kang Lili, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang ini saya tertarik sekali nih ke jagung, udah lama dulu saya kasih akabit. Di jagung ini dulu emang nggak ada minat di jagung itu dengan harga 1.800 waktu tahun ya sekitar tahun 2010-an lah, sebelum 2010-an lah. Itu harga jagung masih 2.500. Sekarang ini harga jagung kan 4.000, lebih dari 4.000 ya. Nah, ini yang jadi ketertarikan di jagung itu karena harganya aja. Petani kita sebenarnya di lapangan itu sekarang nih dalam kondisi jagung dengan harga itu siap ganti dari padi juga ke jagung, bisa beralih. Banyak yang beralih di Tasikmalaya itu ya, yang tanam jagung dadakan banyak. Dulu saya bagi-bagi NK maupun BC juga susahnya minta ampun. Karena dengan harga di bawah 2.500 itu nggak dapat. Sekarang malah yang kelihatan di lapangan itu malah pihak yang gede-gedean, yang perusahaan-perusahaan besar yang minat ke jagung. Petani kita belum terbantu. Di benih masalahnya ini dengan harga 1 kilo 100.000, Akang-akang, ini luar biasa untuk petani menengah ke bawah itu. Biasanya kan jagung 1 hektarnya 40 kilo ya. 25. Juga. Itu gede juga. Untuk kali 100.000 berapa? Untuk petani-petani kecil itu jadi tadi Pak Kang Febri bahas itu emang ya bermasalah. Tapi saya lihat di peluang komposit juga memungkinkan itu Kang. Jadi saya nanya ke Kang Febri, kenapa kita juga nggak tarik di komposit? Karena kebutuhan akhir jagung ini kalau di lapangan itu ada 3 kan, hortikultur maupun pangan. Untuk sayuran, baby dan jagung manis, kemudian juga tebon. Tebon itu tebang kebon ya untuk pakan sapi. Banyak tuh perusahaan-perusahaan susu juga butuh. Kemudian yang terakhir pipil kering. Pipil kering emang didominasi hibrida. Tapi tebon maupun ini apa jagung manis dan lainnya itu terpaku harus hibrida. Kelihatannya memungkinkan segmen-segmen itu diisi oleh tadi kemandirian benih petani. Kalau petani kan praktis aja, maunya praktis, maunya dia murah kan gitu. Petani kita itu untuk perbenihan mau praktis mau murah. Sementara kan untuk sasaran jagung yang tadi tebon atau tadi malah untuk silase kan berbeda dengan kebutuhan pangan pipil kering. Nah ini kita harus juga jadi pemikiran. Kemudian yang saya tangkap permasalahan sekarang kan sebenarnya di budidaya jagung itu masalah pupuk. Ya kan? Pupuk ini kalau perusahaan-perusahaan besar ini juga jadi masalah di lapangan karena larinya pupuk subsidi kemungkinan juga ke sana ke kebun-kebun jagung. Ini saya di pertanian suka jadi ada permasalahan besar karena jagung ini kadang-kadang nggak masuk di RDKK-nya, jadi nggak masuk di benih subsidi, pupuk subsidi itu. Jadi kita juga harus pikirkan apa lahan-lahan jagung ini didaftarkan di rencana kebutuhan kelompoknya di tiap Pemda agar terlayani. Kebanyakan ini sekarang petani jagung masalah pupuk ini bermasalah.
karena nggak ada di RDKK-nya, di rencana definitif kebutuhan kelompoknya nggak ada. Jadi kalau pakai pupuk non subsidi berat dengan harga sekarang hampir 20 ribuan per kilo itu berat. Kalau subsidi masih 3 ribuan, masih 3.000 ke bawah masih bisa. Ini tolong jadi masukan bagi Unpad masalah perpupukan. Kemudian juga yang terakhir di pascapanen tadi kalau kita ke pam-pam aja, kalau fit susah ya. Tapi benar di lapangan langsung ke kandang ayam juga sekarang banyak. Banyak ini. Maupun ke sebenarnya pemasaran nggak ada masalah, harga segitu nggak ada masalah. Jadi sekarang orang berbondong-bondong tanam jagung yang nggak apa-apa. Bagi saya sih praktisi pelaku di lapangan senang-senang aja, karena mungkin makmurnya di jagung, bukan di tanaman padi yang sekarang masih di, ya bayangkan aja kalau padi cuma 4.200 jagung sudah 48 nanti. Dengan ya paling lebih irit air, nggak terlalu sulit lah daripada tanam. Jadi ini potensi tanam jagung. Jadi permasalahan satu dari segi benih saya juga kenapa nggak dorong juga komposit, karena komposit juga memungkinkan. Kemudian juga dari budidaya pupuk ini jadi permasalahan di jagung. Saya masukkan aja kalau untuk praktisi terus masukkan di RPKK kelompok. Kemudian untuk pasca panen saya nggak jadi masalah. Itu aja masukkan aja. Kemudian itu pertanyaan untuk kenapa kita nggak di komposit gitu. Siap. Terima kasih Kang. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun Kang Lili. Tadi ada izin komentar Kang. Ya, silakan Kang Febri. Enggak, turun Kang Nana, turun tolong aparana. Karena ada yang menggelitik dari Kang Nana terhadap kami. Pertama, Koresko itu mau apa sih? Saya tuh mau apa? Karena yang kami lakukan adalah pemuliaan, betul pemuliaan. Kemudian komentar berikutnya adalah bagaimana melawan para gajah, seperti pionir, mesin Jenta dan lain-lain gitu. Sementara mereka sudah memiliki investasi yang besar dalam memasarkannya. Tapi di satu sisi Kang Nana setuju kalau kami mendekati pihak Pemda untuk memasarkan benih ini dalam konteks payung kemandirian benih. Nah, kemudian dengan BRIN juga ini menjadi peluang bagi kami. Sementara BRIN masih pada posisi galau terkait dengan produk penelitiannya yang sekarang dipegang oleh Kementerian Pertanian, sementara para pemulianya ada di bawah BRIN. Ya, di komentaran satik Kang, apa yang ingin dilakukan oleh Koresko? Ya, selama ini Koresko, klien Koresko yang kami beri varietasnya oleh Koresko dalam tanda petik diberikan lisensi oleh kami adalah perusahaan-perusahaan yang ternyata bukan perusahaan yang pengalaman di dunia benih. Salah satunya semuanya tidak mengerti bagaimana itu jagung hibrida, tapi mereka tahu bisnis jagung hibrida. Jadi apa yang kami lakukan? Yang kami lakukan adalah selain memberikan lisensi varietas, kami juga memberikan layanan produksi benih. Tapi di berikutnya kami memberikan juga saran kepada mereka, kalian cari agen-agen untuk memproduksi benih dan hire orang untuk memproduksi benih. Itu dari sisi produksinya. Dari pemasarannya bagaimana? Kami pun mendampingi mereka dalam hal bagaimana berhubungan dengan para distributor. Bagaimana setting harga distributor itu seperti apa? Apakah itu namanya yang insentif? Apakah itu cashback? Apakah itu term of payment? Apakah itu juga kemasan yang bagus? Kemasan 1 kilo atau kemudian dikemas 20 kilo itu bagus dus atau pakai karung. Semuanya termasuk desain kemasan itu saya sendiri yang bikinkan. Nah, itu yang kami lakukan untuk beberapa perusahaan yang sekarang kami dampingi dan diberikan lisensi. Dan setelah itu kami akan kembali ke barak, Kang. Kami akan tetap kembali ke barak untuk melakukan penelitian. Jadi
royalti yang kami dapatkan dari para teman-teman lesensor itu adalah untuk kegiatan kami penelitian pemulihan tanaman, menghasilkan varietas-varietas baru untuk mereka lagi. Dan insya Allah di tahun depan, hapunten Kang, kan kita tahu semua nih, yang namanya pelepasan varietas itu biayanya besar. 10 lokasi, 12 lokasi biar aman, produksi benih, uji penyakit-penyakit jagung, dan uji proksimat dan lain-lain, dan sidangnya. Semuanya itu ada cost-nya. Nah, sehingga tahun depan, Kang, punten ini mah curhat ya, akan di pelepasan soalnya. Tahun depan akan ada pelepasan yang varietas yang akan dilakukan, itu patungan, Kang. Jadi ada 4 perusahaan, patungan katakan 400 juta, hiji 100 juta, hiji 100 juta, 100 juta, jadi 400 ngumpul jadi sidang insya Allah tahun depan. Nah, itulah yang kami wadahi, kami jawab hambatan yang dihadapi oleh teman-teman pemain lokal yang awam terhadap penelitian, awam terhadap varietas, tahunya varietas sudah jadi gitu. Kami giring, yuk kita lepas varietas, kalian ini pilih ini semuanya, yuk kita patungan untuk pelepasan varietas tahun depan. Uji adaptasinya sudah selesai, Kang, tinggal sidangnya tahun depan insya Allah. Nah, bagaimana melawan gajah itu? Ya, pertama dengan kampanye kemandirian benih, saya merapat dengan Kabupaten Ponorogo dan NTB, dan insya Allah sih Jawa Barat selanjutnya, sementara masih wait and see, karena orangnya itu dia perusahaan benih lokal yang selama ini main di Litbang dan proyek, apakah bisa nggak dimainkan, karena dia produksinya di Sumedang. Tapi selain daripada itu, saya akan lebih confident apabila yang dilakukan di Jawa Barat itu adalah atas nama Koperasi Bumi Tani Pajajaran. Dengan itulah saya menawarkan suatu skema closed loop seed business model yang dipresentasikan oleh Kang Yungki kemarin di launching KBTP. Sehingga dengan itu mungkin orang berpikir udahlah jangan dulu lah berworo-woro dengan Pemda biar kita mandiri. Justru terkait dengan kemandirian benih-benih lokal, saya setuju dengan Kang Nana. Peran Pemda itu menjadi penting. Saya datang ke NTB kemari, di Lombok tidak ada satu botol pun aqua. Yang ada adalah hilap deui namina. Pokoknya mah minuman aqua, minuman air mineral produk dalam provinsi, produk NTB. Tidak ada sedikit, di baik yang kecil, yang besar tidak ada satupun aqua. Kenapa tidak untuk benih? Gitu. Padahal benih itu adalah perut. Selama kita masih ada perut, pasti benih itu diperlukan. Kemudian, punten dilanjut ke apakah Pemda akan lepas sendiri atau tidak? Nah, pertanyaan bagus, dan itu Kang valid, karena tahun depan itu kami menawarkan untuk NTB untuk melepas varietas sendiri. Itu atas nama mereka, tugas mereka adalah bayar royalti saja kepada kami. Jadi mereka akan punya sendiri dan itu akan memiliki kebanggaan sendiri. Tahun depan pun Ponorogo akan memiliki varietas sendiri, Kang. Dan itu akan menjadi kebanggaan mereka, sekalipun teknisnya adalah patungan, Kang. Tadi urunan 4 perusahaan, tapi nanti yang akan membawa si varietas itu ke sidang pelepasan varietas adalah atas nama Kabupaten Ponorogo. Mudah-mudahan Pak Giri, bupatinya akan datang. Kemudian kenapa tadi ada pertanyaan mengenai apakah ada masalah supply chain jagung di Indonesia sehingga ada pabrik di Jawa Barat tetapi tidak ada penanaman jagung di Jawa Barat. Itu kan pertanyaannya. Saya alhamdulillah pernah bekerja di Java Confit selama 3 tahun, dan sebetulnya adanya pabrik di Jawa Barat dan Banten itu justru adalah untuk mengadres masalah supply chain internal mereka. Contohnya pabrik Java yang di Banten itu sebelumnya adalah untuk menampung jagung impor, bukan dari mana-mana. Jagung impor itu ditampung di Banten untuk disebarkan ke pabriknya. Nah, jadi adanya pabrik CP Java di Cirebon dan lainnya di Banten, Balaraja, dan itu adalah untuk urusan supply chain internal mereka. Yang jadi masalah adalah kita sebagai eksternal, nah pabriknya di itu jagungnya di dia gitu kan. Ya, itu yang menjadi pertanyaan kita. Ya ayo, Jawa Barat punya potensi dari vertikal dari Garut ke utara sampai Cirebon, itu Cirebon, Indramayu, Majalengka, itu semuanya adalah proyek
prospek punya yang panen raya sama dan jadi mereka sama sekali. Nah tapi intinya jagung adalah sangat potensial untuk di Jawa Barat. Silase, mengenai silase kenapa tidak komposit dan lain-lain? Saat itu di Jawa Timur itu laku laris manis kacang goreng untuk silase. Kenapa? Karena kalau dipipil Pertiwi 3 itu tololna keikut-ikut. Jadi tidak disukai oleh petani karena jenjetnya bahasa Jawa jenjet itu ikut jadi coba ya Kang Febri. Mana Kang Febri? Halo, biasa lanjut? Halo, Ya, halo. Halo, Kang? Ya, lanjut. Biasa lanjut, Kang? Halo? Apa, Lajeng? Halo, tes. Oh, ngapunten. Lanjut, Kang Febri. Ya, ngapunten dia. Kang Adin tadi Pertiwi 3 itu sayana kanggo silase. Margi untuk tongkol di Jawa Timur tidak disukai karena si janggelnya itu terikutkan ketika pipil sehingga ketika masuk ke pabrik akan banyak dikomplain karena ikutan jalurnya. Ada informasi jadi pasar silase tukang adin setiap ditangani kita punten. Nah, kita bicara mengenai komposit. Putus Kang Fabro. Non hibrida itu hasilnya itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan hibrida. Mana ini? Nah, putus wae-nya. Mohon, sok lajengkeun. Oh, punten. Itu alasannya kenapa jagung komposit itu sebetulnya bukan tidak bagus, tapi secara produktivitas tidak bisa menjawab kebutuhan demand supply dan demand-nya. Terus kalaupun kenapa tidak komposit itu dilakukan penanaman petani untuk silase, apakah itu potensi? Yes, potensi. Selama ada komposit yang bobot berangkasannya itu cukup untuk si silase. Tapi bagaimanapun kami internally secara internal penelitian kami di Koresco melakukan juga penelitian hibrida untuk silase, Kang. Jadi ya balapan misalnya ibaratnya silase nih, ada yang silase komposit. Ya kami bikin breeding juga ya siapa yang mana yang lebih disukai oleh petani dan setelah harga dan bobot itu masuk. Kemudian jagung tidak masuk RDKK itu pertanyaan karena sebetulnya jagung itu selama saya berurusan dengan jagung masuk RDKK. Adapun tidak kenapa tidak masuk di RDKK, apakah itu perubahan kebijakan yang baru atau ketua Poktanan untuk ngerti gitu Pak Inten. Gitu mungkin Abdi hapunten. Ya, baik Kang Febri. Tadi ada mengungkit juga masalah RDKK ya, pengajuan pupuk subsidi gitu. Nah, ini mungkin perlu diketahui juga bahwa jumlah pupuk yang diajukan oleh petani di dalam RDKK itu tidak seluruhnya diakomodir oleh petani. Yang ekstrim itu saya pernah ketemu di Sumbawa. Satu kios bertugas untuk menyalurkan pupuk bersubsidi urea ke 18 kelompok tani. Nah, saya jumlahkan kebutuhan yang berdasarkan di RDKK itu ada 288 ton. Nah, sedangkan kios tersebut hanya mendapatkan alokasi subsidi sesuai dengan dari Dinas Pertanian tempat, itu kios tersebut hanya bisa ditugaskan untuk menyalurkan 59 ton per tahun. Jadi hanya 21%. Makanya sempat ada petani yang komplain ke Presiden, Pak, saya mengajukan urea 250 kg per hektar, tapi oleh kios hanya dikasih 50 kilo. Betul. Seolah-olah kios kan yang nakal, padahal memang tugas yang diberikan kepada kios tersebut hanya 21%-nya dari permintaan petani di Sumbawa tersebut. Nah, itu mungkin sekadar gambaran. Nah, tadi Kang siapa satu lagi yang
langsung raise hand tadi Kang Wahyudin, tapi sholat dulu mungkin. Nah ini juga tapi waktunya sudah hampir jam 3, ini sudah melebihi 20 menit. Mungkin sebelum ditutup dari Ketua Koperasi Bumi Tani Pajajaran, saya persilakan untuk bisa menyampaikan. Kang Yungki, mangga pilih badannya air dikit, setelah saya duduk. Mana Kang Yungki? Iya. Kang Jajat? Ya. Mangga Kang Yungki. Wah, iya mah ditodong ku Kang Jajat jarang bicara. Oke, prinsipnya Kang Febri, Kang Jaki, nuhun pisan udah kesempatan ini. Sebenarnya tugas KFP kita mah sebagai nunggu gawang, jadi ada peluang bisnis ya kita mah dengan senang hati ya untuk mengikat. Terus ada tawaran dari Kang Rohadi Tawaf tadi, ayo kita sama-sama sama Kang Rohadi Tawaf Kopi Darat di mana, di kantornya Kang Rohadi, untuk kita sama-sama bikin roadmap gimana dalam skala yang besar. Kalau skala yang kecil kita nanti mudah-mudahan Koperasi Bumi Tani Pajajaran jadi leadernya ditunjuk oleh Pemda ataupun non Pemda nanti untuk sama-sama mengembangkan kemampuan pasar di perjagungan di Jawa Barat. Mungkin itu Kang Jajat, saya emang nggak ada hanya mengharapkan suatu bentuk realisasi yang dapat kita jalankan bersama sehingga semua alumni dapat berpartisipasi dari segala kompetensinya. Ada Kang Febri, ada Kang Zaki, ada Kang Jajat, ada semua punya kompetensi. Kalau kita jamaah, saya yakin bisa banget gitu. Ya. Kenapa Unpad nggak bisa? Kita mulai dari Fakultas Pertanian. Nuhun Kang Jajat, Kang Febri, Kang Zaki, sama akang-akang Cece semuanya. Sami-sami Kang Yungki. Alhamdulillah obrolan santai kita pada hari ini dalam membahas mengenai jagung dari hulu ke hilir sudah kita lakukan, dan antusias daripada audien juga lumayan, dari banyak pertanyaan, raise hand dan sebagainya. Dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mendapatkan barokah untuk kita semua. Dan apa yang kita rencanakan untuk nanti mengembangkan di bisnis jagung itu mendapatkan kelancaran dan barokah, sehingga ada kemajuan untuk khususnya Koperasi Bumi Tani Pajajaran dan kita semua umumnya. Terima kasih saya sampaikan kepada Kang Fabro dari Angkatan 92 dan Kang Jaki dari Angkatan 99, juga akang-akang ece-ece yang telah ikut hadir di dalam obrolan di Warung KAF ini. Mudah-mudahan Warung KAF ini bisa terus berlanjut untuk membahas topik-topik yang lainnya, gitu ya. Mungkin saya kira demikian acara kita hari ini. Kita tutup. Ya, mohon izin Kang Jajat, ini sebagai kenang-kenangan ya. Oh iya, foto. Sebelum mengakhiri acara, kita mungkin bisa mengaktifkan webcam atau kameranya. Kita potret lah, potret. Untuk foto bareng dulu ya, untuk kenang-kenangan ya. Bahwa terima kasih kepada Akang Ece semua sudah menghadiri podcast di acara Warung KFP ini. Oke, sudah dinyalakan? Sebentar ya. Kang, dinyalakan videonya. Iya. Yang ada Kang Nyonyo ya, Kang Lukasio 81. Sudah muncul semua ini, mantap ya. Ya, saya foto dulu untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi slide pertama 1, 2, 3. Ya, untuk slide yang kedua siap ya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya 1, 2, 3. Ya, terima kasih Akang Ece semua sudah menghadiri acara bukan webinar, ini podcast, mohon maaf. Dan berharap mungkin ke depannya juga kita akan mengadakan lagi sesi yang serupa. Ya mungkin ya ini dengan menghadirkan mungkin dengan materi yang berbeda ya, topik-topik yang berbeda. Baik, mohon izin kepada Akang Ece semua untuk pamit kita undur diri dan untuk Zoom meeting close ini.
Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Kang. Nuhun, Kang PPN.